Sekali. Dah, dah. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Hari ini kita mau belajar lagi. Kita mau sharing sebuah informasi tentang apa? Tentang bisnis, ya. Bisnis apa? Bisnis travel, umroh dan haji, ya. Dan yang jadi narasumber adalah teman saya, namanya Safar. Assalamualaikum Pak Haji. Selamat malam juga. Safar nih pokoknya bahaya deh. Pokoknya apa yang dia kerjain jadi duit gitu. Terakhir Allah. terakhir ngobrol soal apa alat kesehatan ya. Ya Allah. Heeh, tiba-tiba dia bilang, "Gue udah lihat pabriknya di Jepang sama Taiwan." Gila, berarti udah jadi duit dong tuh ya. Nggak boleh Gitu. kalah ya. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Punya teman sukses, kita berasa keren gitu kan, ya. Heeh, temen yang sukses kita keren, bagian keren juga. Aduh. Oh, kenal tuh gue sama Safar yang begini-begini kan gitu. Belum tahu aja orang siapa Hera ya. Lebih kagum lagi ntar. Oke. Kita mau tanya-tanya Safar ya. Bisnisnya dia, kita bilang bisnis, tapi satu hal lagi ini adalah sebuah ibadah juga gitu, Far ya. Nah, Membantu orang untuk beribadah gitu ya. Namanya Jejak Imani. Sudah ada sejak 10 tahun yang lalu ya. Dan kita tanya Safar, kenapa tertarik berbisnis di travel ini? Travel umroh dan haji. Oke, Hmm. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Makasih Hera atas kesempatannya. Sama-sama. Ini Hera kalau nggak begini susah nemuinnya Oh kayaknya ya. iya. Heeh. Kayaknya harus ada Kurang event dekat, beneran kalau dekat Pak dekat. Haji. Iya. Segini cukup ya. Mm-mm. Oke. Oke. Kalau ditanya motivasi, Mm-mm. sebenarnya nggak pernah ada rencana, nggak pernah ada niat yang spesifik nih untuk Mm. berbisnis di sini. Mm-mm. Tapi ya itu aja, kadar Allah tuh kebawa gitu. Tiba-tiba ada kesempatan kenal sahabat, ustadz gitu ya. Memang bergelut di bidang ini dan Mm-mm. kita sering ada interaksi. Mm. Somehow somewhat gitu ya, mungkin 10 Mm-mm. tahunan lalu. Tapi gue masuk gak dari awal nih Ya. gitu ya. Ada perubahan formasi lah di ownershipnya Jejak Imani. Mm-mm. Nah, di kesempatan itu tercetus gitu, ditawarin, Far, wah, Bang Mm. mau ini nggak ikutan masuk gitu, jadi pemegang saham. Kebetulan ada perubahan struktur nih gitu. Wah, ini tak disangka tak diduga nih. Gue pikir Mm-mm. ya ini kesempatan berharga lah. Mm-mm. Tapi pada saat itu memang yang kepikiran bukan, gue orang accounting nih, Ya. orang finance gitu ya. Yoi. Once you offer me investment, Heeh. dalam pikiran kan, wah ROI-nya berapa nih, Oh. profitnya berapa nih. Heeh. Tapi kalau ini gue beda gitu, karena gue memang nggak expect itu pertama, bukan yang Heeh. nggak expect sama sekali ya. Wah, nggak Mm-mm. mungkin lah gue nggak doain duit ya. Tapi Heeh. pada saat pertama kali, gue wah ini menarik banget nih, gitu. Nggak nyangka dapat offering aja gue udah seneng banget gitu kan. Mm. Dan gue berharap ini selain profit lah gitu ya, gue berharap gue bisa deket sama urusan-urusan yang terkait dengan tanah suci. Oke. Walaupun gua nggak bisa ke sana sering-sering, tapi minimal urusan Mekah, Madinah, Aqsa Mm-mm. itu nggak jauh dari lisan deh. Ngomongin, walaupun cuma ngomongin ya. Ya. Dan kalaupun nggak bisa berangkat ke sana langsung, Mm-mm. minimal jadi wasilah, jadi perantara gitu buat orang-orang yang ingin ke sana. Kita jadi fasilitator. Ya. Kan lumayan untuk kebagian dapat pahalanya. Nah. Nah, ini Heeh. kind of investment juga nih menurut Oke. gue Ya, gitu. ya, ya. Dan di situ juga gue berharap ya ini bisa jadi eh kita kan udah makin tua nih gitu kan. Mm-mm. Dapat momen lah gua, wah nih kayaknya bisa dekat orang-orang soleh nih secara gua kan lu ketahui sendiri, Hera kenal gua kan zaman-zaman jahiliyah. Sebenarnya sekarang nggak jauh-jauh beda sih Her gitu aja. Cuma lu jarang ketemu gua aja, jadi ketemu yang bagus-bagus gitu ya. Mm. Ya lu nggak lihat nah sama aja waktu zaman SMP gitu. Jadi kita kenal tuh dari SMP ya. Yes. Teman SMP. Segitunya dan di Heeh. SMP ya Hera tau lah gua bukan termasuk golongan orang-orang yang berada di masjid tuh ke SMP itu ya. Di belakang Yo, ya itu pokoknya ya. dia. Jadi Heeh. kalau gue di musola lebih depan yang musola. Ya, karena di tempat Eh. nongkrong, Oh iya, iya, bukan di iya. musolanya. Lebih depan dari Heeh. imam gitu ya. Kita ngomongin bisnis, Far. Lu Siap. invest berapa? Dulu. Dulu Berarti 2000 berapa berapa ya? lu gabung? 2016. Mungkin 8 tahun yang lalu ya. Heeh. Ya. Hmm,
Boleh dong. Lupa berapa ya? Kecil lah zaman itu karena Oke, kecil tapi balik modal berapa lama? nah ini Heeh. menarik nih. Balik Dulu modal tuh masuk pribadi sekitar loh. iya iya Lu iya, yang porsi lo. sekitar 8 tahunan kan kita berempat ya, Heeh. 8 tahunan. Dulu tuh kecil lah, karena kalau gede pasti gue gak mampu itu maksudnya. 8 tahun yang lalu gitu kan. Secara gue juga masih ngorek-ngorek gitu isi dompet gitu kan. Karena wah nih kayaknya masih masih buat berkembang dan gue gak ngeliat nih prospek apa segala macam Heeh. enggak. Gue ngeliat wah ada di situ ada Ustadz Salim, ada Oke. Tuh kejar Rizaldi. lagi. Nah, Ratus apa puluh atau M? Waktu itu 100 lah. Kalau M 100. kayaknya gue ini gak bakal sanggup Oke, lah. oke. Gila masih mikir gue gitu kan. Ya, ya, ya. Kayaknya 100 lah gitu. Oke. Jadi awal-awal tuh memang kita tuh kantor aja, itu Mm-mm. cuma di ruangan di bawah masjid. Oh ya? Yes. Jadi ada ruangan Heeh. idle di bawah masjid kita dipinjemin, pakai deh tuh. Oh gitu. Yes. Habis itu Di nggak daerah lama mana? daerah kalau yang masjid tuh daerah mana lupa gue Jakarta Selatanan gitu ya. Oke. Kemudian baru pindah ke ruko, ruko kecil. Hmm. Sebelah-sebelahnya ada warung kelontong segala Heeh, macam. heeh, Jadi kalau parkir satu mobil depan udah heeh. habis deh gitu kan. Oke. Itu daerah Pamulang, Heeh. bukan di dalam kota lah gitu. Oke. Jadi kalau secara investasi nggak terlalu inilah Nggak bombastis gitu, jor-joran ya? nggak Heeh. jor-joran. Tapi gua ngelihat memang keberadaan Ustadz Salim Afilah di situ dan Oke. Rizaldi yang pengalamannya ada adik ipar gue juga Roni di situ. Oke. Gue senang cara mereka ngelayanin karena kita pernah berinteraksi waktu kita sekeluarga mau pergi ke Turki nih. Jadi Hmm. awalnya jejak iman itu kita eh, jadikan salah satu travel untuk memberangkatkan kita bareng-bareng keluarga nih. Umroh plus Hmm. Turki. Nah, karena udah interaksi kayak gitu, kita tahu layanannya, ditawarin masuk. Wah, tuh lebih menyenangkan lagi gitu kan. Ya, ya, ya. Waktu itu masih kecil, terus Heeh. pindah ke ruko juga nggak gede-gede banget. Heeh. Kemudian alhamdulillah pandemi. Hmm. 2 tahun itu Heeh. zero. Ya tau lah Oke. bisnis orang lain landai, gue nol. Sedunia kan nggak Serius. ada yang Iya, iya. Nggak ada umroh. yang pergi. Sedunia bukan sejakarta, bukan sini, Heeh, sedunia heeh, heeh. nol. Jadi kita mikir apa lagi yang kita bisa, sementara kita cuma bisa bisnis ini cuma umroh dan haji dan Heeh. itu berhenti total. Akhirnya ada plan B? Nggak ada plan B sih Nggak sebenarnya. ada. Kita Udah tidur aja sebisa-bisanya tiarap dulu. survive, tiarap. Jadi Oh mana ya. karyawan yang memang pingin survive di tempat Heeh. lain, kita persilahkan. Ada beberapa Oh. yang kita coba tahan-tahan karena Heeh. kita merasa dia nih salah satu backbone yang perlu kita Mhm. pertahankan. Itu juga kita lakukan Hmm. untuk retain mereka. Mhm. Sambil kita bikin ini nih acara-acara kajian berbayar. Oke. Sebenarnya nggak menguntungkan juga, tapi Heeh. at least kita ada pergerakan. Ada kegiatan Ada juga. kegiatan deh gitu dilihat orang Heeh, ada deh heeh, gitu bikin heeh. kajian, kita ada ustadz kan yang Biar bisa orang nggak bikin lupa konten. juga ya. Dari sisi Yoi. bisnis orang butuh tetap ingat kan? Betul, Mhm. betul. Cuma Oke. ya itu, mantap udah makan tabungan. Oh ya. Dan ada Heeh, heeh. beberapa ya dana jamaah karena nggak bisa berangkat ketahan tuh gitu. Nah, sementara dananya itu kan udah kita bayarin ke pesawat, ke hotel, nggak mungkin diambil, nggak mungkin di refund. Nggak di refund nggak Ya nggak bisa. mungkin lah di sana. Gimana mau proses refund? Ya hotel juga udah Heeh. prosesnya lama kan. Dia bilang ya udah di hold entah sampai kapan. Oh gitu. Nggak bisa Serius. refund, Far. Dari sananya susah. Pasti susah dan Oh. itu seluruh dunia kan dan mereka juga pasti udah Heeh. punya kos-kos yang lain gak segampang itu. Iya, iya, Dan iya. perjanjian juga nggak begitu gitu loh. Heeh, Kalau heeh. kita nggak perform nah ini kan force major ya. Mhm, Dia mhm. nggak salah kita nggak salah gitu. Ya Mhm, udah saling mhm. ngerti aja. Tapi dia bilang gue guarantee once ini Hari selesai, normal, entah heeh, siapa mau anak lo mau keturunan berapa gitu heeh. ya, lu bisa tuh berangkat. Terus sekarang Oh. orang ngambil duit juga buat apa gitu kan? Mhm. Nggak bisa belanja juga. Kan masalahnya bukan di Mmm. duit gitu, nggak bisa belanjanya juga Mhm, spendingnya mhm, kan. mhm, Nah itu, jadi kita mengalami masa pandemi mhm. makin babak belur. Nah, Mmm. ini kemudian alhamdulillahnya begitu pandemi mulai berakhir, kita termasuk negara yang pertama masuk ke Mekah Madinah, Indonesia. Habis itu disusul beberapa Oh. negara lain, dan di Heeh. rombongan pertama itu, alhamdulillah juga jejak Imani kepilih tuh sebagai travel-travel awal yang ikut memberangkatkan. Nah, Oh. dari situ baru mulai meningkat. Kita pas sewa di tempat yang lama juga 2022 berakhir gitu. ya, Heeh, ruko yang lama, heeh, kita mau renewal nih, heeh. cari ruko baru di tempat yang sekarang ini di BSD Oh, deket apa Swiss Bell Hotel. cepet ya? Kan Nah, kira-kira di untungnya Arab tuh cepet. 2 tahun, Yes, 2022. yes. 2 tahun ini udah 2 tahun melesat, alhamdulillah nutup alhamdulillah. lah. Ya, Oh, oke. untuk
sampai berlonggar-longgar Heeh, belum. heeh. Tapi untuk mengobati luka yang lama dan sekarang mulai bisa Heeh. bernafas lega, udah. Kita Hmm. harus akui itu memang udah. Dan memang kita juga alhamdulillahnya jejak Imani ini gaya perang angkatan udara nih. Jadi marketing kita banyak lewat sosmed. Oke. Itu sebenarnya juga karena itu yang paling low cost. Ya. Acquisition of customer-nya tuh lebih murah sebenarnya. Mm-mm, Kalau mm-mm. yang lain kan wah harus ke apa ke daerah datang jemput bola. Itu Mm-mm. efektif. Cuma kan kita Ya. nggak punya tenaga yang kayak gitu. Dan kita bukan Oh. travel yang terkenal pada saat itu gitu ya. Heeh, heeh. Nah, tapi sekarang nih, alhamdulillahnya kan gitu beberapa kali ada expo gitu ya, Heeh. kayak Ikut BSI pameran. pameran Heeh, gitu ya. heeh, heeh. Kita bisa tuh masuk penjualan terbesar kedua. Oh iya. Ya, dibandingkan travel-travel yang lain gitu kan. Terbesar Padahal kedua se-Indonesia. saya travel-travel yang ikut pameran nih, Iya, iya. gitu Oh, oke. kan. Jadi kan Iya, misalnya iya, kemarin di iya. JCC gitu Heeh, kan, heeh, BSI heeh. Expo gitu Iya, kan. iya, iya. Ya itu penjualan kita cukup cukup bagus Heeh, karena orang mulai aware dan heeh, karena kita biasa juga di heeh. sosmed. Hmm. Makanya Instagram kita tuh termasuk yang aktif lah. Oke. Gitu. Legalitas gimana sih, Fat? Ngurus ngurus pendirian Betul, PT betul, untuk betul. travel dibanding sama yang travel biasa Kalau gitu. ngurus PT-nya sama. Oke. PT ke notaris Heeh. biasa itu eh, tata kelolanya sama dengan PT biasa. Oke. Kemudian ada izin yang perlu kita dapatkan. Heeh. Departemen Agama. Nah, izin itu yang perlu Heeh. kita dapatkan untuk umroh beda, untuk haji beda. Oh, ada Ada dua. persyaratan. Oke. Umroh dulu biasanya udah jalan Heeh. berapa tahun, Mm-mm. baru dapat haji. Oh Karena haji gitu, lebih susah. satu dulu. Jadi awalnya memang harus umroh Umroh dulu. dulu. Nah, baru Oh. dapat haji. Dan umumnya orang juga lebih mudah dapetin umroh karena haji butuh persyaratan yang lebih ketat lah haji ini. Assessmentnya apa? Kayak apa? Misalnya. Pertama dari kita sebagai perusahaan. Heeh. Dilihat tuh administrasinya, Oke. laporan Ya, keuangannya, ya, ya. timnya, gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Kemudian kemampuan kita melayani. Ini juga sebenarnya cara Oke. pemerintah melindungi jamaah Heeh. supaya jangan sampai nanti jamaah tuh malah dilayanin oleh travel yang memang nggak qualified. Kan yang akan Hmm. sengsara nanti akan jadi korban ya si jamaahnya nanti. Iya dong. Nah, salah satu cara pemerintah untuk memitigasi risiko itu adalah Mm-mm. memastikan travel-travel yang sudah berizin ini sudah lulus verifikasi, sudah punya kualifikasi Mm-mm. minimum. Dan setiap tahunnya bukan perpanjang izin, tapi Oke. dilihat lagi ininya rating kita lah gitu. Apa Rating kita dari masuk yang kelompok A, B, C itu menunjukkan kualitas. itu hitungannya dari apa? Layanan, Besarnya bukan orang yang lebih berangkat? kepada layanan, lebih kepada layanan. Oke. Jadi ada yang bisa jadi aja ya, Mm-mm. jumlah jamaah per tahunnya cukup besar gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ternyata dia masuk kelompoknya kelompok B. Heeh. Ada yang mungkin sedang atau kecil tapi kelainan bagus, dia masuk kualifikasinya A. Oh gitu. Jadi gitu, jadi dikualifikasikan sesuai Heeh. dengan mutu layanan. Dan itu lebih Oke. bagus. Kalau Heeh. sekedar perpanjang izin kan administratif ya. Mm-mm. Oh, lu Mm-mm. panjang izin uzur apa Mm-mm. apa urus Mm-mm. surat dan lain-lain gitu, administratif. Tapi Mm-mm. kalau ini kan benar di assess lagi, Ya, ya, dilihat ya. lagi. Heeh. Apakah lu masih bisa mempertahankan rating A Heeh. Heeh. gitu. Kalau Itu enggak ya, berarti berapa lama tuh dari umroh boleh haji? oh kemarin, nah kita Heeh. juga cukup beruntung tuh karena Heeh. pada saat kita dapetin haji itu kurang lebih 2 tahunan lah jaraknya. Nggak lama itu ya. Nggak lama, cukup Oke. cukup cepet itu. Sekarang kita masuk case nih, Far. Hmm, Yang banyak heboh penipuan hmm, gitu ya dari agen umroh ataupun haji gitu ya. hmm. Itu kalau gue sebagai orang luar melihat nggak amannya adalah karena cicilannya ke travel agent ya, bener nggak sih? Oh, oke. Heeh, sehingga kalau ada pemiliknya yang nggak amanah gitu kan, Iya, 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 gampang iya. banget dibawa lari gitu Oke. loh. Heeh. Lu memandangnya bagaimana? Nah, Heeh. sekarang kita cerita ya tentang penipuan-penipuan. Ya, Jadi gini, eh demand-nya sangat besar ya. dan bahkan orang memprioritaskan untuk nabung Hmm. demi bisa berangkat once in a lifetime lah minimal Ya. sekali deh gitu ya. Mhm, mhm. Terus hal ini kalau nggak hati-hati bisa dimanfaatkan dong.
Ya, orang udah pada ingin banget gitu ya, Mm-mm. dan dia akan lakukan apapun. Nah, Mm-mm. buat travel yang nggak amanah tadi disebutkan, dia akan minta uang dulu pastinya. Ya. Minta uang dulu, kemudian Heeh. berangkat belakangan. Iya. Itu pola main yang umum. Kalau dia Heeh. amanah, aman. Dan memang biasa seperti itu. Ya. Tapi sekarang kan banyak mekanisme yang memungkinkan jamaah itu bisa lebih tenang. Kita bisa Heeh. memanfaatkan fasilitas-fasilitas pendanaan syariah. Jadi ada beberapa tuh yang mau ya multi Mm-mm. finance yang mau membantu jamaah yang pengen berangkat sekarang, dia cukup Mm-mm. bayar DP, kemudian berangkat. Nah, sisanya bisa dia angsur ke Heeh. Ke bank banknya. atau ke multi Heeh. finance tadi. Heeh. Sehingga ini kan lebih aman Iya. sebenarnya. Tapi memang ada itu Hah? travel nggak travel yang Nah, cicilnya ke travelnya. nah kalau itu betul. Kalau sampai ke travelnya, Heeh. pastikan aja itu kayaknya bodong deh. Ya, jangan. Dan biasanya travel juga nggak mau. Tapi Kalau travel sampai yang bener, segitu oh banyak ya, jemaahnya gitu, nah Far. itu sebenarnya bukan masalah di bisnis ini aja ya. Karena memang, Iya. mohon maaf, eh, asimetris informasi ini. Kalau di kota-kota besar mungkin orang-orangnya sudah well informed. Heeh. Kalau di kota-kota kecil yang namanya di Indonesia ya, Heeh. mungkin jangkauan informasinya lebih minim gitu. Iya, Sehingga mereka terkenalnya percaya-percaya di aja. kota Oh ya, besar, Far. nggak menjamin. Ada Iya, beberapa ya, makanya. tapi kebanyakan yang kena dari daerah. Kalau yang Jakarta sih so far aman-aman aja. Oke. Dan itu biasanya bukan skema cara nyicilnya ke travel, bukan. Heeh. Tapi dibuat harga yang semurah mungkin. Ah, itu juga ya. Itu, ya itu Ya, ya. money scam lah itu. Jadi Mhm. bukan modusnya itu bukan dengan nyicilnya ke travel Heeh. enggak. Heeh. Tapi travel bikin paket yang murah Heeh. sehingga orang wah ini nggak bakalan ada yang ngalahin nih Heeh. harga ini masuk duitnya. Heeh. Padahal terjanjiin berangkat 3 tahun 4 tahun lagi. Iya. Ya sambilnya nunggu dia berangkat dicari lagi sebanyak-banyaknya korban yang lain. Heeh. Gitu kan. Jadi Iya. untuk berangkatin satu dia harus cari 4 korban yang lain. Untuk nyari berangkatin 4 harus cari 16 lagi yang lain. 16 terus aja kali Iya, 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 iya. sebanyak-banyaknya. Jadi makin banyak Heeh. cash flow-nya besar padahal itu utang semua kan sebenarnya yang harus dia kembalikan dalam bentuk Iya. layanan. Heeh. Nah, sama ownernya duit dipakai deh tuh. Heeh. Tapi itu memang diizinkan, Enggak legal lah. kayak gitu? Kalau yang begitu udah kena semua kan pidana. Bukan, maksudnya nyicil ke travel agent-nya itu memang diizinkan, ada pilihan Kalau seperti itu? diizinkan, gue kurang tahu ya, kayaknya enggak lah. Kalau diizinkan ya, itu Nah, ibaratnya perjanjian dia sama si travel aja. nah iya. Cuma kalau kalau itu terjadi ya, kayaknya si travelnya sendiri juga kalau travel beneran ya, Mhm. mereka nggak akan prefer mengambil itu. Buat apa? Dia ngambil resiko. Mhm. Karena sebagian besar nominal itu akan masuk ke vendor. Akan masuk ke hotel, tiket yang dia harus Iya bayarkan dong. segera. Nah, kalau Iya. nyicil dia nombokin dari mana? Ini kalau travel yang bener ya, Heeh, heeh. lu masih ngangsur gitu. Terus Heeh. kecuali lu ngangsur nabung judulnya. Nah itu, nabung. Nabung gitu. Bilangnya nabung. Masuk gitu, tapi berangkatnya belakangan. Bilangnya nabung supaya Mm-mm. dapat kuota misalnya. Enggak, kalau Enggak, umroh sih nggak sampai kuota ya, haji mungkin begitu kali haji. ya. Heeh. Heeh, Kalau heeh. umroh kan besar ya, Umroh itu wisata kan sebetulnya, perjalanan perjalanan wisata. ibadah juga, Ibadah juga, cuma bisa cuman dilakukan anytime. anytime. Tapi kalau haji itu Maaf, cuma sekali cuman setahun. cuman ada Sekali setahun, seluruh dunia cuma ya, bisa ya, ya. kumpul di tanggal tersebut. Oke. Jadi, Tapi perjalanannya sama ya? Kelilingnya itu nah sama ya, beda, Far ya? beda. Jadi kalau nanti lu berangkat haji, lu bakal Heeh. umroh juga. Jadi umroh tuh bagian, kalau umroh tuh bagian dari haji lah, kalau prosesinya ya. Oke. Umroh tuh gampang. Lu Heeh. tinggal datang, ambil mikot tuh, ya, niat gitu ya. Terus Heeh. ganti baju, pakai baju ihram. Oke. Terus datang ke Heeh. Mekah, dari Mekah keliling Ka'bah. Habis Mmm. keliling Ka'bah, ada sa'i tuh jalan yang keliling Ka'bah 7 kali, terus Mhm. sa'i 7 kali, selesai. Sama? Selesai. Oh, Itu selesai selesai. umroh. Tapi kalau haji, Lanjut. selesai lakukan itu, Heeh. lu mesti nginep di Mina. Lu mesti kumpul di Padang Arafah namanya. Heeh. Itu harus kumpul di waktu tertentu, siang Heeh. sampai sore, Oke. di tanggal tertentu. Tentu. Pantes ada kuota. Wah, sedunia tumpahin 3 juta Mhm, orang di mhm, situ, nggak mhm, muat kan? mhm.
Dan itu nggak bisa diganti tanggal yang lain, Mhm. ada sesi kedua, nggak bisa. Mhm mhm. Jadi itu pakai kuota. Tapi kalau umroh ya bisa ganti-gantian, nah sekarang mau berangkat, besok mau berangkat, mau berulang-ulang. Kan Mhm. bandingannya 1 banding 365. Oke. Tadi lo bilang banyak yang terkecoh juga karena ditawarin harga murah. Yes, Sebetulnya ada basic harga ada. nggak yang ditentuin Good, sama Departemen bener tuh, Agama? ada. Udah ada. Ada? Jadi kalau di bawah itu udah pasti. Sih bohong? Karena nggak mungkin lah Oh tiket gitu. kita tahu harganya, hotel kita tahu harganya, Heeh heeh. semurah-murahnya bisa lu Iya dapetin iya walaupun lu iya. bloker besar gitu kan. Heeh. Di bawah itu nggak mungkin. Oh. Ada. Heeh heeh. Saat ini berapa, Pak? Saat ini Kurang buat lebih sekarang pengetahuan orang. 22 juta atau 23 jutaan deh, kalau nggak salah ya. Umroh? Mm-mm, Kalau haji? minimum. Kalau haji Heeh. kayaknya haji belum ada aturan begitu deh. Jadi kalau Oh. kalau haji itu lebih kepada bukan Heeh. harga dia. Karena haji itu mahal-mahal. Iya. Jadi haji nggak main harga, tapi haji lebih main lu punya kuota nggak kalau Nanyanya haji? ke travelnya. Travelnya. Jadi haji ini juga menarik nih. Haji ini ada kurang lebih nih ya, ada Heeh. 3 cara berangkat. Oke. Pertama, lu berangkat pakai kuota pemerintah. Itu standar. Dan itu Mhm. antrinya sekarang Mhm. bisa sampai 30 tahun. Aduh. Lu daftar sekarang, 30 tahun lagi berangkat. Itu Oh. haji reguler namanya. Terus saya nanya, kalau misalnya orang terus meninggal bisa Bisa dipindahin? dipindahin. Kalau ke Oh, oke. anak atau ahli waris yang sah 10 gitu ya. tahun Yes, loh. betul. Makanya sekarang Wow. anak lulus SMA, daftarin. Oh, oke. Gitu. Ya ya ya. Ada lagi yang pakai kuota pemerintah juga, tapi jalurnya lebih lebih nyaman lah gitu. Itu yang disebut Ohana Plus. ONH Ohana Plus. Plus lah gitu ya. Heeh. Nah, ini harganya lebih mahal. Dan ini ngantrinya lebih Heeh. cepet. Nggak 30 Heeh. tahun, tapi ngantrinya 8 tahun. Oke. Tetap aja. Ya ya 8 ya. tahun, Bo. 8 sampai 10 tahun gitu. Oh, oke oke. Ada lagi Haji Furoda. Furoda. Nah. Nah, Haji Furoda nggak pakai kuota pemerintah. Oh, Indonesia Hmm. ditargetin misalnya satu Heeh. apa 250 ribu orang gitu Heeh. ya. Heeh. Nah ini enggak, dia nggak nyelak antrian ini, nggak ngambil antrian ini. Heeh. Ini ada memang mekanisme, ada beberapa orang yang punya privilege lah, punya kuota Privilege itu. tuh uangnya banyak, ada uangnya. Dia dikasih kesempatan untuk ngundang orang. Siapa? Ini biasanya keturunan raja, orang-orang besar di Saudi. Dia punya Oke. kuota begitu. Oh gitu. Nah, ini kan nggak mungkin dia pakai tiap tahun. Heeh. Dan dia cukup banyak, ya keluarga cuma 5 orang. Heeh. Gue kebagian 50 nih, 45 bisa dimanfaatkan buat yang lain. Nah, ini yang kita Ini manfaatin. infonya dari mana? Ah, udah ada, Oh, udah udah ada. ada. Dan resmi, resmi. Jadi itu Jadi jalur jalur Furoda, undangan jalur dari undangan dari kerajaan. Kerajaan Arab Kurang Saudi. lebih seperti itu. Oh, Indonesia dikasih berapa gitu? Yes. Dan itu seluruh dunia Oh, dapat. Nah, kuota ini di juga luar kuota. dong. Ah, Kuotanya kuotanya lebih, tapi nggak makan kuota iya, negara iya, ya. iya, Ya iya. sebanyak yang dia ada aja nih. Oh, oke. Nah, kalau ini nggak pakai antri. Langsung berangkat. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Paling murah berapa tuh Furoda, Far? Kalau Furoda ya lo mesti siap-siapin uang kurang lebih 400 jutaan lah. 400 juta. Dan Oke. itu nggak menjamin lo dapat fasilitas bintang berapa tuh urusan di luar itu lagi. Ini fasilitas standar. Ini hanya Jadi 400 juta tuh apa? ya dapat hotel, cuma hotelnya masih standar gitu. Bukan hotel bintang 5. Bukan, nanti kalau minta bintang 5 lagi bisa sampai 500-an ke atas. Oke. Tergantung travelnya lah. Kadang-kadang dia bintang Iya, 5 juga kan iya, banyak iya. macam kan hotelnya ya. Heeh, Tapi heeh, artinya pelayanan standarnya segitu. heeh. On top of that ya itu Hah? lu buat fasilitas gitu ya. Mhm, Nah, itu tergantung lu maunya kayak gimana mhm. gitu. Saat ini kuota berapa dari pemerintah? Haji kemarin udah ya, berarti tahun Iya. depan? Gua lupa ya. Heeh, Kuota berapa kalau iya. haji ya? Mhm mhm. Ratusan ribu lah biasanya tuh. Mmm, Dan kita kan termasuk yang terbesar di dunia. ya Jamaah negara Indonesia, Islam terbesar Pakistan. lah. Iya 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 iya. Terus, orang tua didahulukan? Kalau untuk Orang kuota umur? Heeh, buat yang reguler heeh. ada seperti itu, tapi nggak mutlak. Nggak berarti, oh nanti secara algoritmanya yang tua duluan nggak. Tetapi yang daftar duluan dia Mmm, duluan. Tapi nanti oke. misalnya, oh ini ada
program kemarin tuh percepatan tambahan kuota. Nah, Heeh. kita persilahkan tuh mungkin yang udah Yang tua-tua sepuh-sepuh jadi dapat, masuk yes, duluan. gitu. Oh gitu. Oke. Menurut lo apa yang bikin jejak Imani ini cepat berkembang? Kalau menurut gue ya, Mm-mm. sebagai orang dalam, dan Oke. memang ini yang kita lakukan, Mm-mm. memang kepada layanan. Oke. Kayak Jadi, apa? gue orang finance nih. Heeh. Kalau kita lihat struktur biaya, aduh, ini kok profitnya tipis. Kemana aja nih duit? Apakah lari ke owner buat Heeh. happy-happy segala macam? Heeh. Insya Allah enggak. Karena struktur biaya tuh gendutnya memang dalam bentuk kembali ke layanan ke jamaah. Jadi itu beberapa testimoni jamaah nih sampai ada yang Mm-mm. ngomong langsung ke gue tuh, Mm-mm. Pak, ini Jaki Mani bener harganya gitu. Kenapa Bu? Gitu kan. Apa saya nggak salah bayar? Ah, enggak Bu, kenapa gitu? Heeh. Ini apa enggak kau kurang saya apa? Heeh. Kok Murah murah? gitu. Heeh. Karena kita makan, snack, Heeh. layanan. Jadi contoh misalnya nih, udah waktunya check out kan biasanya kalau dari Mekah nih, udah waktunya Heeh. pulang ke Indonesia. Check out pasti siang dong. Ya. Sementara lu dapat jadwal pesawat Heeh. jam 11 malam. Lu pasti keluar. Hmm. Siang itu harus keluar. Mm-mm. Kalau kejeda kan paling cuma 2 jam. Bisa Oke. dong sampai jeda tuh jam 4-an gitu ya. Heeh. Terus sisanya sampai jam 11 mau ngapain? Iya. Nunggu di mana? Heeh. Masa mau ditelantarin di bandara? Mm-mm. Kita biasanya ada tempat buat istirahat. Kita sewa kayak villa, Oh ya. ya. Jadi bukan villa yang rumah-rumah gitu ya. Ada Heeh. tempat istirahat, orang bisa duduk-duduk, bisa ada Oke. kamar mandi banyak. Kita Heeh. siapin makanan sambil nunggu. Diorangin pokoknya ya. Nah, Mm. gitu. Oke. Jamaah kita Nggak juga pakai tambahan biaya lagi kan? udah ke situ. Include ya. Include. Nah, itu Oke. yang kita kadang-kadang kasih surprise, kasih kue, kunafe itu biasanya nih kalian di Mm. Madinah gitu ya. Ntar Heeh. masuk, tahu di kamar udah dikirimin tuh, dikirimin satu-satu. Masuk tuh, Heeh. Heeh. kunafe, kunafe. Ya ini bentuk layanan kita ya. Iya, iya, iya. Terus buat yang biasanya yang memang ngambil paket Sapphire gitu ya, Heeh. itu kan yang paling ya termasuk yang lux lah gitu buat kita. Mm. Mm-mm. Itu di kamar mereka tuh udah kita cek dulu sebelum mereka masuk. Sehingga di kamar tuh ada selamat datang. Terus ada kue dari Jejak Imani, bukan dari hotel loh. Oh, oke. Nah, artinya Itu itu kita ONH plus, enggak? bukan, ini yang Semua. umroh nih. Oh, yang Umroh, umroh. tapi kan umroh Oke, ada umroh. kelas-kelasnya nih. Ada yang Oh lu mau ya. kelas Ya, rupi, ya, berarti ya. bintang 3 gitu. Oh, Kalau yang bintang 5 tuh sampai gitunya kita. oh Kita gitu. layani. Gitu. Oke, oke. Jadi lebih banyak ke layanan. Terus kajian-kajian, Mm-mm. kita eh, tahajud bareng ada. Mm-mm. Habis tahajud ada kajian. Mm. Terus subuh, habis subuh ada kajian lagi. Mm-mm. Nah, itu kan effort ya. Ya, Kalau ya, ada ya. misalnya ya ada beberapa yang memang nggak mewajibkan itu di travelnya ya bisa aja karena memang Mm-mm. bukan Mm-mm. program wajib gitu ya. Tapi Mm-mm. karena bentuk layanan itu kita lakukan. Hmm. Gitu. Marketing promosi lo yakin medsos aja? Saat ini paling Biasanya besar mungkin endorse artis gitu? kalau endorse Mm-mm. artis. Nah tadi kita artis, alhamdulillah bayar sendiri tuh. Nggak Kita juga pernah endorse. mungkin pernah Endorse waktu paling itu, tapi Ustadz gitu. kalau Ustadz malah nggak endorse, dia memang Ada kan? ada Ada, gitu kan oke. ya. Heeh. Kalau artis waktu itu pernah ada program mungkin bareng gitu ya, tapi nggak spesifik dia endorse. Karena memang kita akuisisi jamaah tuh memang dari tim marketing lebih banyak. Dan Heeh. beberapa ustadz juga memang ada yang memang jamaahnya banyak gitu ya. Ya. Tapi dia nggak kita tugaskan untuk cari jamaah, si ustadz. Ustadz tinggal ikut sama kita ngajar aja. Dia nggak perlu sharing, nggak perlu ini, Mm-mm, mm-mm. jualan lah Foto-foto gitu, gitu. enggak. Enggak Cuma ya? kalau beliau mau ya alhamdulillah. Artinya Oke. malah jamaahnya nanya, Ustadz kapan berangkat gitu. Oh Tapi dari gitu. misalnya dia satu rombongan 90 ya mungkin 80% itu kita yang nyariin. Emang dari hasil marketingnya teman-teman gitu. Oh gitu. Sisanya beliau bisa ajak teman atau mungkin ada Mostly jamaah emang dari medsos mostly yang lo saat lihat. ini. Oh gitu. Ya. Karena kita untuk Heeh. yang offline-nya belum terlalu banyak ya. Kita cabang Mm-mm, aja baru di Jogja, Surabaya, Palembang, mm-mm, Bandung, mm-mm. Padang. Oke. Kalau yang lain kan mungkin cabang udah di mana-mana. Ya, ya, Itu kan ya. offline ya. Heeh, heeh, Jadi ini serangan daratnya belum belum lah. Mungkin ke oke. depannya insya Allah. Heeh. Sekarang gimana sih cara pendaftaran untuk haji Oke. deh? Paling Orang gampang, mau datang gitu apa dulu? yes. Heeh.
buat teman-teman paling gampang kalau Heeh, memang berminat gitu ya, heeh, atau pengen tahu gitu ya, heeh, mau daftar masih mikir-mikir, heeh. paling gampang buka aja Instagramnya Jejak Imani. Jelasin di sini dong. Oh iya, Heeh, tinggal dibuka Instagramnya heeh, Jejak Imani, mhm, Jejak Imani di mhm, Instagram. mhm, Di situ ada informasi mengenai paket-paket, mana yang masih heeh, available seatnya berapa, oke, silakan di situ heeh, dan bisa hubungin by phone, by WA heeh, ke nomor-nomor para teman-teman yang mhm, handle marketing. Banyak tim marketing kita mungkin ada oke, sepuluhan kali gitu ya. heeh. Silakan feel free di situ atau DM, DM pasti ntar di Paling murah berapa langsung. Pak Haji? Datang tuh DP Oke, bawa berapa? Uang kalau untuk minimal? umroh kita ada, Heeh, nah kita punya brand lagi nih, oke, namanya Yakin Umroh. mmm, Jadi another brand tapi managed by Jejak Imani. heeh, Tetap kita timnya sama semua. heeh, Cuma ini agak membedakan, brandnya beda karena Yakin Umroh ini versi yang super hemat. oke, Yang membedakan apa? Pesawatnya lebih murah. pakai apa? Kenapa bisa lebih Sebut murah? aja. Karena dia pakai Indigo itu dia harus transit dulu. Kalau yang Oh, lain yang paket-paket yang biasa itu juga ada range-nya, ada heeh, beda-beda, ada yang bintang 3, bintang 5 gitu ya. heeh, heeh. Itu pesawatnya sama. Biasanya kita pakai Saudi Airline. Itu yang paling Oh, banyak kita pakai ya, Saudi heeh, atau heeh, Garuda gitu ya. Itu heeh, direct. direct Bisa ya, direct ke Jeddah atau mhm, direct ke Madinah. Madinah, Nah, tapi kalau ini dia transit dulu di mhm, India sebentar, mhm. baru kan pasti harganya lebih ekonomis. Oh, ini Nah, Yakin Umroh Yakin ini? Umroh, YAQIN. Oh, second line Yakin. ya? Yes, gitu. Paket Udah kayak Toyota sama hemat. Lexus deh gitu. Supaya orang jangan, Heeh, kok saya beda nih gitu. mhm, Nah, ini mhm, memang mhm. eh, Itu saat berapa? tujuan startnya bisa 24, 25-an. Oke. Jauh kan? Ya, Sementara yang ya, satunya ya. bisa 29 ke atas. Jauh Oh. memang bedanya. Heeh, heeh, heeh. Dan itu sebenarnya Heeh, tujuan kita supaya heeh, sahabat-sahabat, heeh, teman-teman calon jamaah yang heeh, saat ini heeh, kondisi keuangannya terbatas tapi udah kangen sama Baitullah gitu ya, heeh. bisa berangkat. Oke. Atau tadinya mau sendiri, sekarang Mhm, bisa berdua nih gitu, mhm. bisa agak Ya, lebihan yang ya, ya. bareng gitu kan. Heeh. Nah, bisa pakai karena yang manage kita juga kok. Oke, oke. Proses berjalannya, Far? Hmm, Dari daftar, terus lu kemana sebagai travel agent, kemana-kemana sampai akhirnya kitanya apa jamaahnya berangkat nih? dari travelnya? Kalau dari Heeh, travelnya dia daftar, heeh, kita proses, heeh, kita minta paspor, identitas biasanya kan. mhm. Kemudian kita urus visa dulu. Visa Oke. dapat, beres. Heeh, Kalau untuk tiket dan hotel heeh, itu kita sudah duluan punya. Jadi kita kalau jual paket tuh bukan heeh. berarti oh orang penuh dulu baru gue cariin hotel, enggak. Baru gue cariin tiket, enggak. Tiket udah confirm dulu, kita bayarin dulu, baru kita bilangin, nih tanggal available segini. Jadi Oke. kita bayar dulu ke maskapai, bayar dulu ke hotel, kita blok dulu, Blok dulu. baru jamaah tinggal pilih. Jadi kalau kita bilang tanggal segini, insya Heeh. Allah tuh udah kita bayar. Ini apa, haji? Umroh. Umroh? Umroh. Kalau Oke. haji ya lebih ini lagi ya. Heeh. Nah, udah kita udah terima pendaftaran, udah Mhm, urus visanya, mhm, ya udah tinggal nunggu berangkat mereka. Nah, sebelum berangkat biasanya mhm, kita adakan manasik. Manasik udah kayak mhm. pembekalan. Ya. Pembekalan tuh bisa sampai 4 kali, Oh, tiga ya. kali online, sekali offline. Oh. Di dalam pembekalan tuh ada teknis keberangkatan. Nanti di sana udara gimana, cuaca gimana, apa Ya, aja ya, mesti ya, dibawa, ya. gitu kan. Heeh. Kemudian teknis ibadah. Nah, yang ketiga itu mesti offline. Kumpul semua, datang, ada lagi pembekalan secara ukhrawi ya, Mhm, gimana mhm, filosofi umroh, mhm. haji, biar dia berangkat jangan kayak turis, Jadi dia dapat knowledge. oke. Oh, kenapa sih gue muterin Ka'bah? Ini cerita apa nih? Oh, dulu Nabi Ibrahim sama Siti Hajar sama Nabi Ismail, ceritanya ngapain di sini? Oke. Makna apa yang bisa kita ambil, Mhm, pelajaran apa yang bisa mhm, kita ambil, mhm, gitu kan? Nah, mhm, kayak gitu-gitu. mhm, Kemudian di saat itu juga kita bagikan beberapa perlengkapan. Sebelumnya perlengkapan udah kita kirim nih. mhm, Koper, baju seragam, mhm, baju ihram, mhm. sajadah dan lain-lain semua udah kita kirim. Tinggal bagian akhir perlengkapan-perlengkapan yang perintilan nih. Yang Oke. kita khawatir kalau dibagiin duluan hilang. Lupa, kasihan Ah, jamaahnya. iya, 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 iya. Kita Heeh, bagiin udah last minute sebelum berangkat karena heeh. manasik offline ini sehari sebelum keberangkatan. Dan di situ juga kita bagikan namanya radio phone, dipinjemin. Mhm. Jadi jamaah kita pakai radio phone semuanya.
Sehingga pada saat nanti prosesi, Mm-mm. dia tuh nggak perlu dengerin ustadz pakai toa teriak-teriak gitu. Ya lu bayangin kalau di Oke. Ka'bah Ya, sebanyak ya, itu ya. orang teriak-teriak semua, Heeh. kita nggak denger. Nggak Ini dengar malah. pimpinan gue yang mana nih gitu kan? Ya, ya, Tapi ya. ini nggak, si ustadz tetap dengan suara Heeh. sahdunya. Mm-mm. Tapi one way ya, Mm-mm. radiophone tuh ustadz ngomong, semua jamaah denger pakai earphone. Pakai radiophone ya, dulu kan dengan earphone. Earphone bisa pakai punya masing-masing. Oh. Dia dengar doa-doa, dia dengar pengumuman, dia Mm-mm. dengar perubahan jadwal, Hmm. terus dia dengar Itu knowledge. upgrade-nya dari mana itu? Jadi kita pinjemin, terus Heeh. itu kita Udah direkam di situ? enggak, Enggak. ngomong. Oh, Si ngomong. ustadznya ngomong itu kayak Oh, ada di radiophone. situ ya. Jadi dengar Oh, live oke, memang. oke. Cuma Oh, one iya, way, iya. dia cuma Ya, bisa ya, dengar ya, aja. bisa dengar. Instruksi segala macam. Oh, lagi jalan Mm-mm. nih. Ini Mm-mm. tempat kuburan siapa? Ini Mm-mm. tempat dulu Nabi lahir Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, ustadz bisa sambil jalan, sambil ngobrol. Ya, Jamaah ya, bisa ya. sambil skater gitu, Mm-mm. jalan-jalan kali radiusnya bisa sampai 100 meter lebih. Dia tetap Oh. bisa dengerin, oh, gitu. Nggak harus Heeh. ngumpul gitu dengerin ustadz gitu kan. Heeh. Nah, itu kesian kan, harus Heeh. teriak-teriak. Ini enggak. Mm-mm. Kalau haji ada lo daftarin nama ini ke Departemen Oh Agama iya, gitu semua ya, harus Bar? pasti. Semua gitu ya? Pas visa tadi kan kita daftarin semua. Oh, ya, ya, ya. Visa. Pernah meleset nggak lo handle orang? Kuotanya, Wah, kuotanya keren banget meleset. pertanyaannya itu ya. Kalau Heeh. untuk umroh aman. Aman. Berapa kita daftarin Mm-mm. masuk semua lah. Mm-mm. Kecuali ini orang persona non grata, lu kriminal segala Ya, macam ya. nggak ditolak gitu ya. Tapi kalau haji ya itu tadi, Mm-mm. nggak semuanya visa itu keluar. Kita udah apply. Ya. Yang Frodan juga begitu. Kita udah apply misalnya buat ini kita kita alami ya. Heeh. Jadi kita tuh baru 2 kali, 3 kali, sorry, Heeh. 3 kali menyelenggarakan haji nih atas nama Jejak Imani. Oh ya, Baru tiga baru tahun, 3 tahun baru tuh ini. 3 tahun belakangan ini setelah pandemi Ya, kita ya, dapat ya. izin haji, kita berangkatkan Oh. jamaah. Jamaah tahun pertama tuh ada 50 orangan kurang lebih. Itu udah prestasi loh. Orang baru dapat izin haji udah sampai 50. Biasanya mah 3, 4 terus Oh dia ya? konsorsium sama yang Oh, lain. bisa 50. Bisa Biasanya sampai 3. 50. Iya. Dan Oh, 50 furoda 50. semua. Furoda semua. Lu Luar bayangin dong, biasa. kita udah daftarin, Heeh. keluar pertama cuma 5 orang dari 50. Gile, pesawat Oh. udah kita bayar, hotel udah kita bayar. Nah, tuh kayak gitu. Terus? Akhirnya besoknya keluar lagi. Heeh. Terakhir keluar cuma 13 orang. Waduh. Sementara ini udah last minute. Heeh. Jadi berangkat misalnya tanggal 7 jam 00 dini hari. Mm-mm. 00.30 waktu itu, Mm-mm. 00.40 lah gitu ya. Mm-mm. Tadi dini hari tuh, Mm-mm. tanggal 7. Jam 6, tanggal 6, Heeh. 10 malam, kan tinggal 2 jam lagi tuh. Iya, Baru ada kepastian, visanya nggak pada keluar. Yang keluar cuma 13 orang. cuma 13 itu aja. Jadi gimana nih? Udah kita pastikan nggak berangkat nih. Nggak dipastikan nggak berangkat. Sorry, yang pertama malah nggak keluar sama sekali. Yang pertama nggak keluar sama 50-50-nya nggak keluar. Nggak keluar. Kita umumin, wah ini dengan sangat berat hati dan kita bertangis-tangisan lah gitu ngumumin karena posisi jamaah udah di hotel bandara. Udah nunggu, udah ready banget mau berangkat. Udah tinggal selangkah lagi masuk bandara. Tanggal itu gagal berangkat. Itu Pesawat tahun tiket angus 2022. 2022. 2021 dong. 2021. 21, 22, 23 kemarin kan. Heeh. Iya benar 22, 23, 24, sorry benar. 24. 22. Heeh. Jadi kita Oh. umumkan nggak jadi berangkat. Tiket Kabarnya angus. nggak, Pak? Gua khawatir. Nah. Malah. Mana yang ngumumin gue lagi. Emang Karena yang cocok lain gua lagi aja. lagi berjuang mencari visa. Iya, iya, Oh, iya, yang iya. lain lagi ada di Menteng apa di Heeh. mana gitu kan, ada yang Lu standby di. ketemu tuh hotel? Ya gue lagi di Ketemu? hotel. Dia Oh, lu mau diinfoin sama dampingin? tim, sama tim yang lain, sama owner yang lain. Bang, Afwan ini kita udah pastikan tiket nggak keluar. Bisa nggak bang diumumin? Nggak, gue yang ngomong. Berdua gue sama Roni waktu itu kan. Gimana nih? Udah abang yang ngomong deh. Nah, abang aja yang ngomong deh udah. Ngomong itu sama jamaah. Untung jamaah gue pada soleh-soleha kayaknya. Oh, gitu. Jadi mereka terima. Plus gue umumin Oke. pula lagi. Heeh. Hari ini nggak bisa berangkat, tiket angus. Tapi itu resiko gue ya. Nah, lu Tiket bisa nggak diterima karena apa? ditolak, Ditolak? nggak keluar, nggak dapat Nggak, kuotanya kita. nggak dapet Nggak ya? dapat gitu. Oh, oke. Kita nggak dapat kuotanya, kita nggak bisa berangkat. Heeh. Terus gue umumin tambahan. Kita bisa berhenti sampai di sini, atau ada satu lagi nih opportunity, Heeh. angin sorga. Apa tuh? Ada yang nawarin visa, tapi nggak bisa sekarang berangkatnya, 2 hari lagi, paling mungkin. Kok bisa Cuma ada yang nawarin harus, visa? iya, karena nih ada beberapa channel nih.
Oh, Ada banyak different pintu channel ya, betul ada di sini beberapa pintu. kita udah melalui asosiasi nggak dapet. Oh, nggak bisa masing-masing cari ke sini kedutaan kemana gitu kan. Jadi gue umumin ada angin sorga lah gitu ya. Heeh. Cuma nggak gue bisa jamin. Cuma yang pasti mereka Bilang tuh di situ, yes masih ada satu harapan ini lagi. tapi mesti ada tambahan biaya. You know how much? How much? 5.000 US tambahannya doang. 75 juta tambahannya doang Ya ampun. di atas dari yang sudah mereka bayarkan. Ini mesti dijawab 1 jam ini. Take it or leave it. Ya ampun. Lo tahu 1 jam? Heeh. Gue tungguin mereka ngisi Semua daftar. semua daftar. Bahkan ada jamaah yang bayarin jamaah yang lain. Pak, yang Luar itu biasa. saya yang bayarin tambahannya. Gimana nggak nangis-nangisan kita ya? Oh. Waduh, wah ini beban berat gue lagi di berikutnya. Tapi ya full Dikasih beneran. Udah dikasih duitnya. kepercayaan. Iya makanya Heeh. kita fight lagi. Ya udah, kita fight. Sehari kemudian keluar tuh yang tadi gue bilang cuma 10 orang. 10 orang ini juga ada yang suaminya dapat, istrinya enggak. Nah, Ada yang istrinya dapat, suaminya kagak. Ini macam kagak berangkat ini. 10 ini. Tambah lagi besok 3 orang. Ada yang dari US datang ke Indonesia untuk dapetin kota. Bener-bener. Dia dari US datang ke sini. jadi berapa yang berangkat tuh waktu itu? Nah, besokannya Heeh. kita udah Zoom lagi pengumumannya sekarang. Untuk menyatakan yang lain nggak berangkat, yang mau kita berangkatin dan 13 orang ini doang. Kalau yang suaminya dapat visa, istrinya enggak, terus suaminya gagal berangkat, ya udah dari sekarang bilang enggak. Gue mau cariin tiket nih. Gue umumin pagi, Heeh. udah mulai nangis-nangisan lagi, Heeh. siang gue cari tiket dong buat yang 13 orang. Heeh. Lagi nyari tiket, ada harapan lagi. Ada harapan lagi visa. Ya udah masukin aja tuh yang suaminya nggak dapat, istrinya belum, yang istrinya Heeh. dapat, suaminya belum, Heeh, udah yang paling pasangan-pasangan kurang lah. 6 atau 7 orang lagi deh gitu. Heeh. Terus ada informasi, kenapa nggak sisa aja semua? Ya ada 43 orang lagi, apa 35 orang lagi, lupa gue waktu itu jumlah Heeh. pastinya itu. Heeh. Masukin aja semua. Benar nih, coba masukin semua. Sore, Heeh. padahal pagi udah bilang gagal berangkat nih. Iya. Sore dapat pengumuman, dapat nomor semua. Hah, dapat nomor semua. Nomor visa, tapi belum diproses nih, baru nomor ininya doang, nomor loginnya doang. User ID-nya dapat user, kita dapat user gitu kan. Heeh. Umumin di grup. Jadi tuh grup WA sama jamaah itu udah kayak drama banget lah pokoknya. Diumumin, mereka siap-siap. Baru kita input. Yang input itu ada 4 orang. Supaya cepet-cepetan. Iya, iya, User iya. dapat input, satu orang megang 10, 10, Kayak 10. war ticket aja Yoi, ya. sampai ada orang accounting, padahal bukan orang marketing ya. Heeh. Lu ikutan gitu. Heeh. Ada bagian servis padahal. Tapi bisa main komputer sama lu ikutan ya input buru-buru. Buru-buru. Wah, cepet-cepetan. Dapat. Terakhir ada yang ganjel cuma sekitar 8 orang. Belum keluar visanya. Kuota hotelnya habis. Wah, banyaklah cerita begitu. Waduh, tiket udah kita beli untuk 2 hari kemudian nih. Untung pusingnya cuma setahun sekali ya, Kak, ya? Tapi Coba itu kalau haji tiap jeleknya bulan. sampai 3 tahun. Kan itu terus terang secara finansial zero. Tapi Gitu akhirnya ya. berangkat mereka semua. Dan visa terakhir tuh last minute tinggal 1,5 jam sebelum flight berangkat Oh iya, visanya keluar. berangkat semua akhirnya. Yes, akhirnya berangkat 50. semua 53 pokoknya. Semua. Wow. Itu kita udah pada sujud syukur semua tuh. Gue jam 12 masih lari-larian ngeprint visa. Ayo masuk, visa masuk. Nunggu depan terminal keberangkatan tuh. Hmm. Yang gate mau ke Mm-mm. imigrasi. Mm-mm. Tapi yang penting jamaah berangkat Heeh. dan ya kita dapat inilah prestasi dalam bentuk performance sudah ngeberangkatin. Iya. Walaupun mungkin secara Word of finansial, mouth tuh nah, kuat kan. buat kan gue Mereka butuh itu cerita juga. lagi tuh, Gue butuh oh itu. gimana Betul. ini orang jejak Imani berjuang Betul, buat betul. kita. Dan itu konten kita jadi termasuk viral banget lah. Wow. Ya alhamdulillah di situ. Ya, Itu nggak kebayar dengan uang lah kalau menurut gue. Oke. Sekarang cara pilih travel agent yang baik, Pak. Yes. Ada 5 pasti namanya. Jadi lupa tuh 5 pasti itu ya. Pasti travelnya, izinnya, jadwalnya, Heeh. ada tuh panduannya tuh. Ya, pasti ada panduannya tuh 5 pasti. Jadwalnya ada. Pasti Pasti jadwal. jadwalnya ya termasuk itu. Oh. Jadi travelnya Heeh. bisa dilihat lah teman-teman mungkin di sosmednya Jejak Imani. Jadi di situ ada panduan. Ini bukan cuma untuk Jejak Imani aja ya. Heeh. Kalau mau pilih travel itu ada 5 pasti tapi gue lupa jadi lupa. Gitu.
kayak gue pernah lihat tuh di pinggir jalan pakai baliho-baliho Slogannya 5 pasti itu. buk Apa tuh? jualan ownernya si travel agent yang orangnya terkenal. Itu mungkin endorse ya. Enggak, dia ownernya gitu. Pemilik ini adalah Oh, misalnya pejabat siapa ya. gitu. Menurut lo gimana? Mungkin Perlu untuk jadi buat seperti personal gitu ya? guarantee bisa kali ya. Nggak buat Untuk kitanya yang menambah calon jemaah. eh kalau menurut gue mungkin itu lebih kepada gimmick marketing ya. Oke. Gimmick marketing Aha. untuk membuat orang lebih confident. Tapi Iya. apakah itu Nah, menjamin enggak? nah, 5 pasti itu apa tuh ya? 5 pasti pasti travelnya, pasti coba kurang ini. Pasti travelnya, jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, pasti visanya. Ya udah, kalau kita bisa make sure heeh, hotel, tiket, visa, heeh, terus travelnya juga mhm, sudah berizin, insya Allah aman. heeh. Ini udah gedungnya udah bagus nih travelnya ya, Hmm, yang daftar ke situ banyak gitu. hmm, Kapan kita sudah mulai sekarang istilahnya red flag ya? Oh nggak hmm. bener nih. Apa biasanya? Kalau Tanda sekarang gitu. paling gampang lihat di sosmednya deh. Bener, sosmed. Dari sosmed komplainan orang. Kalau orang bisa komen di situ, Heeh, nah biasanya tuh lebih amanah. Karena beberapa ya eh, di sosmed nggak boleh komen. Nah, itu udah hati-hati deh. komennya Itu ditutup. paling gampang ya. Ini cara Heeh, buat teman-teman. Kan nggak iya, mungkin juga iya. kita nyamperin mana izin lo gitu kan susah. Kasihan dong Heeh, teman-teman heeh. harus verifikasi seperti itu. Mhm, Terus ya mhm, paling gampang juga mhm, rekomendasi dari teman atau saudara yang udah pernah berangkat. Itu mungkin mmm, lebih lebih meyakinkan dan so far sih emang mhm, gitu tuh. Oh iya gua udah berangkat dengan travel ini, mhm, dia begini, begini, begitu, ini dapat, ini enggak. mhm, Terus juga pada saat daftar mhm. jangan sampai ada hidden cost. Oh, segini, Mmm, tapi belum termasuk perlengkapan, belum termasuk visa. nggak jelas di Iya, ini depannya. hanya tiga semua. Ya, begitu dijumlahin lah sama aja sama yang lain mahal juga. Iya, Kelihatan iya. murah tuh sebenarnya untuk marketing juga, biar eye Mhm. catching. Wah, Iya, iya, iya. harganya dua Cuman puluh 20 juta. juta. Wah, gitu. Padahal belum ini loh. Pasti itu 30 juta juga. Atau mungkin yang Mhm. minimum 24 juta juga. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Pastikan Oke, itu. Kalau sekarang sih paling oke. gampang di sosmed. Walaupun ada yang nggak Gitu aktif, ya? tapi informasi utama biasanya dia di situ. Oh, oke. Cita-cita lo deh untuk jejak imani, Oh, ada keinginan gue apa? pikir cita-cita gue. Gue sampai segini juga bingung cita apa. Dari kecil ditanya nggak jelas cita-citanya. Untuk Jack Money ya semoga Heeh, pertama ya semoga Allah ridho teman-teman di Jack Money, para owner, para staff heeh, semuanya untuk terus melayani tamu-tamu Allah. Dan mmm, kita juga berharap jamaah yang sudah berangkat bersama kita juga ridho terhadap pelayanan kita. Mau mereka doain kita kebaikan-kebaikan ke depannya dan semoga ke depannya juga lebih banyak yang bisa kita layani, mmm, lebih banyak yang bisa kita bantu untuk menyempurnakan ibadahnya ya, selama di tanah suci, mulai dari mhm, persiapan mhm, sampai nanti keberangkatan. Karena ya memang di manasik kita juga agak beda ya. mmm, Jadi kita nggak tiba-tiba ngajarin orang langsung muter Ka'bah, habis itu sa'i, itu prosesi umroh, enggak. Tapi kita kasih materi tambahan berupa tata cara sholat. Coba bayangin. hah? Oh Iya, ya? padahal Lama sih kayaknya itu. sederhana gitu ya. Heeh, Kita bukannya nggak orang udah sholat tiap betul hari? banget, betul banget. Kayaknya udah biasa lo gitu ya. Enggak. Tapi Heeh, banyak orang punya common mistake yang dia nggak sadarin. Sementara ibadah terbanyak yang di sana yang dilakukan adalah sholat. Kalau muterin Ka'bah mmm, kan di sana aja di iya, tanah air lu nggak bakalan muterin Ka'bah lagi. heeh, heeh, Lu sa'i di sana aja di tanah air lu nggak bakal sa'i lagi. heeh, iya, Tapi iya, sholat lu udah masuk ke dua masjid termulia di muka bumi yang pernah ada. Kalau mhm, tambah Aqsa berarti tiga masjid termulia udah nggak ada lagi yang lain. Level itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Nabi ya, sama Masjid Aqsa di Palestina gitu kan. Masa udah masuk masjid terbaik di muka bumi, termulia di muka bumi, balik sini sholat lu sholatnya gitu-gitu sama, aja. Gimana lu mau heeh, jadi agen-agen kebaikan nih? Ya kita kan berharap oke. makin tambah orang soleh nih, biar negara Oke, kita makin oke. beres gitu ya, Nera. Basic-nya harus benar, dibenerin Itu ya. dia, aduh sampai lompat. Oke, Betul loh. oke. Jadi kita luangkan waktu untuk Heeh, ngasih heeh. pembekalan itu juga. Walaupun ya ini Mhm, nambah kos, nambah waktu, tapi mhm, ini worth it gitu. mhm. Sekarang terakhir, untuk yang mau terjun ke bisnis Bisnis. ini. Ya. Kalau mau terjun ke bisnis ini, Mhm. pertama lurusin niat. Ya, Kalau niatnya udah cuma buat profit, buat heeh. bisnis, ada yang orang bilang bisnis umroh dan haji fata morgana. Kelihatannya ada air pas samperin nggak ada.
Jadi niat dulu bahwasanya pengen bener-bener ngelayanin calon-calon tamunya Mm-mm. Allah. Bayangin tamunya Tuhan loh yang Mm-mm. mesti dilayani. Jadi lu harus kasih layanan the best, Mm. yang paling proper, the best you can gitu Dan kan. repotnya lebih daripada travel Banget, agent yang cuman leisure kan? banget, Heeh. banget, dan gua ngerasain Ya, ya, effortnya ya, itu ya, siap. dahsyat. Apalagi di sana. Heeh. Sehebat apapun itinerary lu bikin, Heeh. sedetail apapun sampai sono, Heeh. bisa jalan 80% udah hebat lu. Oh ya, 20% lu mesti manuver, lu mesti tuh, plan B, plan biaya yang C. lu nggak sangka ada aja. Kemarin di sini, sekarang ini itu ganti-gantian aja itu yang out of control. Oh, Jadi kalau lu niatnya gitu. profit doang kayaknya bakalan tersiksa. Sisa. Tapi kalau lu nikmatin Mental lo ya. buat ngelayanin Heeh. tamunya Allah, Heeh. insya Allah rezekinya ngikut. Jadi lu Oke. nggak akan pelit-pelit spend buat kenyamanan jamaah. Mesti Oke. siap itu. Oke. Gitu. Sip. Selebihnya Mm-mm. guide yang udah pengalaman. Kasihan Hmm. kalau lu harus belajar lagi sementara orang Nah, yang lu iya. bawa nggak lagi belajar. Ini buat lifetime dia nih. Heeh. Dia yang Bener-bener nabung udah 10 menggantungkan. tahun. Nah, sekarang lu Heeh. ngelayanin lagi belajar lagi. Oh, iya. Guide Iya, orang iya. yang udah Heeh. pernah pengalaman. Pengalaman. Oke, sip. Thank you, Eva. Terima kasih. Amanah Sama-sama. terus. Semoga Amin, bisa amin, amin. panjang, bisa bantu orang yang Terima kasih mau banget Hera ibadah. sudah mengundang, Oh iya, sudah udah ada di list dapat gue kok apa dapat ya. Heeh. mie-nya, layanannya. Oh iya. Heeh. Dan itu Mas gitu sama-sama kita diterima. belajar kan? Ya, Saya juga dapat pengetahuan baru. Itu tujuannya podcast ini. siap, siap. Supaya kita sama-sama Semoga belajar. makin banyak yang nonton nih podcastnya teman Ya, Hera, makin jadi lebih berdaging, makin pinter value-nya bagus. sedikit Yes. aja kan? Tambah pengetahuan baru. Itu aja. Amin. Oke, teman-teman. Makasih ya semuanya udah nonton sampai sini. Semoga jadi pelajaran kita juga. Teman-teman nih mau umroh, mau haji, udah dengar tadi penjelasannya Safat. Ya, semangat terus, sehat semuanya. Oke, makasih. Bye. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam.